tidak menerima agama kecuali Islam. Dan hari ini kita akan belajar lagi tentang Islam. Karena banyak di antara kita yang hanya mengenal Islam kulitnya, namanya. Sedangkan ajaran Islam dia tidak paham dan tidak mengerti. Kita masuk ke bab tentang memuliakan tamu. Bagaimana memuliakan tamu di dalam agama Islam menjadi sebuah ibadah. Bukan tradisi dan budaya. Tapi menjadi sebuah ajaran yang dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kita telah membaca kisah dua nabi. Bagaimana mereka memuliakan tamu. Kisah yang pertama, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kisah yang kedua, kisah Nabi Lut. Dan subhanallah sebenarnya tamu mereka adalah tamu yang sama. Tapi bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kemuliaan Nabi Ibrahim. Bahkan disebutkan beliau menjadi orang yang pertama kali memuliakan tamu. Kalau bicara tamu, boleh jadi tamu ini orang yang kita tidak kenal datang ke rumah kita dari luar kota. Ya dimuliakan misalnya. Dihargai, dikasih makan, dikasih tempat untuk tinggal. Ya. Ini tentunya buat orang yang punya untuk hal itu. Dan Nabi Ibrahim melakukan hal itu. Tamunya ini kemudian berangkat ke tempatnya Nabi Lut alaihissalam. Dan kita tahu kaumnya Nabi Lut adalah kaum yang busuk. Mereka melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh siapapun di alam semesta ini. Yang saat ini perbuatan yang buruk itu sedang diusahakan menjadi perbuatan yang wajar dan lumrah. LGBT. Perbuatan yang menjijikkan itu, perbuatan yang mengundang murka Allah Azza wa Jalla, perbuatan yang akan membunuh kebangkitan peradaban manusia, itu diusahakan untuk menjadi sesuatu yang lumrah. Bukan diobatin, tapi dibiarkan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala bencana. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada umat manusia. Baik, bagaimana Nabi Lut alaihissalam berusaha untuk menghargai tamunya, menyelamatkan tamunya dari ancaman kaumnya yang mereka sakit parah cuma akalnya hilang. Jadi orang kalau sudah kena LGBT ini akalnya hilang. Nggak bisa diajak berpikir normal. Karena memang abnormal. Oleh karena itu Nabi Lut alaihissalam ketika melihat kaumnya berbondong-bondong datang maksa mau masuk ke rumahnya Nabi Lut, mau bertemu dengan tamu laki-laki tersebut, ingin berbuat dengan mereka sesuatu yang nista, ditahan, dikasih tahu, dikasih solusi, dikasih pilihan, buntu. Sampai akhirnya Nabi Lut mengatakan, "Alaysa minkum lirajulun rasyid." Tidak adakah di antara kamu orang yang pandai? Yang bisa berpikir gitu. Nggak ada. Nggak ada. Dan benar nggak ada. Tadi orang kalau sudah rusak, ada penyimpangan seksual, nggak bisa dikasih tahu. Binatang dia garap. Na'udzubillah. Baik. Ada satu ayat sebagai pelengkap dari apa yang kita baca di surat Asy-Syu'ara ayat 165-166. Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, berbuat homoseks, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Nah, orang-orang yang sakit dikasih sama Allah. Yang namanya perempuan itu bisa jadi halal buat seorang laki-laki. Dia kan menikah. Tapi ditinggalin. Nggak mau. Dan mereka mendatangi laki-laki. Laki-laki sama laki-laki, ya perempuan sama perempuan. Ini nggak akan pernah jadi halal. Sampai kapanpun. Kalau masih ada akal. Semua diciptakan berpasang-pasangan. Kok ada laki mau berpasangan sama laki? Bayangin ya, dunia sekarang coba. Belanda, Jerman, negara-negara yang mengusung LGBT. Di mana akalnya? Laki dikawinkan sama laki, dikasih surat nikah. Terus mau jadi apa? Gimana kalau mereka mengawinkan sapi jantan sama sapi jantan? Dikawinin nih. Sapi jantan sama sapi jantan. Anjing jantan sama anjing jantan. Atau apalah cuman. Binatang. Mungkinkah? Mungkinkah mereka akan melakukan itu? Orang yang waras umpamanya. Dia punya peternakan kambing. Semua kambing jantan dikawinin sama kambing jantan, dikumpulin. Perempuan kambing betina sama kambing betina dikumpulin seperti itu. Mau jadi apa mereka? Tapi tadi bagaimana Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, bal antum qaumun adun. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas sudah nggak bisa dikasih tahu. Terus diapain? Ya dibinasakan sama Allah Azza wa Jalla. Dan betul Allah membinasakan mereka. Sampai saat ini orang-orang yang berangkat ke Palestina, dia insya Allah akan lewat tuh tempatnya kaumnya Nabi Lut. Maka sering diingatin sama Allah Azza wa Jalla. Kalian melewati tuh tempat mereka. Supaya ambil pelajaran. Tapi orang kalau sudah tadi melampaui batas nggak bisa dikasih tahu. Moga Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Baik, kita akan baca hadis nomor 706. Silahkan. Bismillah, hadis nomor 706. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Di hadis 706 ini, Al-Imam Nawawi menyebutkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan ucapannya
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamu. Ini menunjukkan bahwa menghormati tamu bukan sekedar budaya, tradisi, adat istiadat, bukan. Tapi hal ini berkaitan dengan iman. Maka seringkali Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim menyebutkan tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Dan dalam hadis-hadis Nabi SAW, ketika beliau menyuruh untuk melakukan sesuatu, dikaitkan dengan iman. Karena iman ini menjadi motor penggerak yang menjadikan orang itu berbuat. Loh, tapi kita melihat ada orang nggak beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia memuliakan tamu. Iya, berarti dia punya penggerak lainnya. Dan biasanya penggeraknya adalah nafsunya. Penghormatan, dia sedang mencari. Pencitraan, dia sedang usahakan. Pujian, sanjungan, itu yang menjadi penggerak dia. Tapi seorang mukmin ketika melakukan sesuatu, bukan karena manusia, tapi karena iman. Makanya bagaimana Allah menyebutkan penghuni surga itu ketika mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka mengatakan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita ngasih makan kalian karena Allah. Karena berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita nggak minta ucapan terima kasih, wala balas budi dari kalian. Enggak. Maka disebutkan. Iman yang menggerak seseorang. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan pernah kita bahas bahwasanya berkaitan dengan berbuat baik ya. Memberi makan, menghormati orang lain, berbagi rizki. Itu butuh kekuatan iman jemaah. Makanya orang yang bakhil ada masalah dengan imannya. Nabi SAW mengatakan, la yajtami'u imanu wa syuhun fi jawfil abdi. Iman dan kekikiran itu nggak kumpul di hati seseorang. Enggak berkumpul. Baik, ahibati fillah. Nabi menyuruh orang yang beriman untuk memuliakan tamu. Dan Allah akan memberikan balasan kepada dia atas apa yang dia lakukan. Bagaimana cara memuliakan tamu? Jadi kalau bicara memuliakan tamu ini, tentunya ada beberapa tata cara. Yang pertama tentunya dengan menyambut. Tamu itu kalau disambut dengan senyuman, dengan wajah yang berseri-seri, dipersilahkan untuk duduk, masuk ke dalam rumah, kemudian dijamu. Nah, jamuan yang diberikan kepada tamu ini juga beragam. Tergantung kondisi tamu tersebut. Ada tamu yang merupakan pejabat, orang penting, orang kaya, yang kalau dikasih makan biasa-biasa aja, dia merasa tidak dihormati. Main tamu kita kasih ayam goreng, ayam goreng dia nggak mau. Atau dia mau cuma kurang menghormati gitu. Kasih apa? Dia kasih sapi guling, bukan kambing guling. Sapi guling. Nabi Ibrahim alaihissalam kasih anaknya sapi yang gemuk, dibakar aja mah, disuguhkan kepada mereka. Ini berkaitan dengan tamu. Kemudian boleh jadi tamunya enggak lah, biasa aja dia dikasih ayam, paha ayam bakar udah seneng, umpamanya seperti itu. Ada yang enggak, dia harus 1 potong ayam. Apabila tidak seperti itu, dia akan marah-marah umpamanya. Maka di sini kita perlu mengetahui siapa yang datang. Bagaimana cara memuliakan orang tersebut. Sehingga kita tidak menghinakan dia. Bahasa yang Nabi SAW sebutkan, fal yukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan, menghormati tamu.
Tidak disebutkan sebatas apa. Hal ini berarti kembali kepada tradisi dan budaya yang ada. Kadang-kala ada tamu, ya kalau dia hanya dijumpai sama tuan rumah, dia merasa tidak dihormatin. Tapi kalau dipanggilkan tetangganya, kerabatnya datang semua, tamu merasa dihormatin. Nah ini, maka kita mengikuti tradisi dan budaya tadi. Standarnya apa? Yang ada di masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan agama, itu yang kita ikutin. Jadi ada tamu datang ke rumah kita, waktu makan diundang sepupunya atau keluarganya, pamannya datang semua menghormati tamu tersebut. Ini termasuk dari iman. Kemudian yang kedua, Nabi mengingatkan kembali, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung rahimnya. Bagaimana menyambung rahim juga tergantung kondisi orang tersebut. Ada yang butuh uang, ya kita kasih uang. Ada yang butuh diziarahin, kita ziarahin. Ada yang butuh ucapan selamat, ya kita kasih ucapan selamat. Jadi menyambung rahim itu juga melihat kondisi orang tersebut. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik atau diam. Kita sekarang berada di masa semua orang bisa ngomong. Semua orang bisa nulis, komentar. Yang terkadang sebagian komentar itu mengantarkan dia ke penjara. Yang sebagian omongan itu mengantarkan dia untuk berurusan dengan kepolisian, pengadilan, ruwet. Nabi sejak 1444 tahun yang lalu, beliau sudah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diem. Nggak bisa komentar yang baik, nggak usah komentar. Engkau akan dihisap loh. Ya kalau beriman. Kalau nggak beriman, silahkan ngomong terserah engkau. Karena ini berkaitan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita juga perlu senantiasa mengingatkan diri kita bahwa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang terlafalkan melainkan ada malaikat yang mencatat dan mengawasinya. Hadza wallahu a'lam. Baik, kita masuk ke hadis selanjutnya. Hadis nomor 707. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuza'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah. Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qal yaumuhu wa lailatuhu wa diyafatu thalathatu ayyam fama kana wara'a dhalik fahuwa sadaqatu alaih. Muttafaq alaih. Dari Abu Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuza'i radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya selama masa penyambutan istimewanya. Para sahabat bertanya, lalu berapa lama masa penyambutan istimewanya ya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 1 hari dan 1 malam dari hari pertamanya. Dan penyambutan tamu itu selama 3 hari dan lebih dari itu adalah sedekah baginya. Muttafaq alaih. Lanjutkan. Dan dalam riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, la yahillu li muslim an yuqimu inda akhihi an yuqima inda akhihi hatta yu'thimah. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'thimu? Qala yuqimu indahu wa la syai'a lahu yaqrihi bih. Artinya, tidak halal bagi seorang muslim untuk tinggal di tempat saudaranya sehingga menyebabkan saudaranya itu berdosa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia sampai bisa membuatnya berdosa? Beliau menjawab,
Dia tinggal di tempatnya, sedang saudaranya itu tidak mempunyai apa-apa yang dapat disuguhkan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim nomor 48. Barakallahu fiik. Taib, ini berkaitan dengan iman lagi. Jadi orang beriman itu jemaah, kalau bekerja dalam pengawasan Allah, bermuamalah dia yakin dalam pengawasan Allah. Dia berharap semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari manusia. Maka di sini Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu jaizatahu. Hendaklah dia menghormati tamunya selama masa penyambutan istimewanya. Ada jaizah, ada hari istimewa buat dia. Dan itu hari pertama atau malam pertama dia. Jadi di malam pertama ini kalau ada tamu, ingat tamu dari luar kota ini kita bicarakan. Dan juga sempat dibahas pada waktu itu, ini berkaitan tamu di daerah yang memang tidak ada penginapan. Di daerah yang memang tidak ada makanan yang dijual di sana. Tidak ada restoran, tidak ada apa. Ketika dia datang ke rumahmu, dia nggak akan makan sudah kecuali tempatmu. Kalau sekarang kan ada hotel, dia bisa tinggal di hotel. Ini untuk yang di kota umpamanya. Ada restoran, dia bisa makan di restoran. Atau orang yang didatengin tamu, dia yang menyediakan hal itu. Maka ada satu malam istimewa buat dia. Di mana hari pertama itu adalah hari yang wajib. Di sini disebutkan oleh para ulama. Pada kondisi yang disebutkan tadi yang memang di kampung, di desa yang tidak ada tempat bermalam bagi dia, tidak ada restoran di sana, maka dia harus wajib menjamu dia dengan yang terbaik. Yang istimewa banget. Ini yang wajib. Hari kedua, ketiga, qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah. Ditanya ini, berapa lama masa penyambutan istimewanya bagi dia? Dia menyebutkan sehari semalam. Wa dhiyafa thalathatu ayyam. Dan bertamu itu 3 malam. Artinya kita menjamu tamu itu yang dianjurkan 3 malam. Yang wajib 1 malam, 3 malam ini yang dianjurkan. Apakah 3 tambah 1 jadi 4? Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi pendapat yang lebih rajih, 3 hari itu termasuk yang 1 hari tadi. Itu yang jaizah tuh. Kalau lepas dari itu, lebih dari itu, maka itu jadi sedekah. Jadi bebas, engkau mau, tafadhol, enggak apa-apa gitu. Ini berkaitan dengan menjamu tamu. Jadi kadang-kala ada orang yang terlalu lama jemaah singgah di rumah orang tersebut. Maka hendaklah dia belajar bagaimana cara bertamu dan bagaimana cara memuliakan tamu. Di sini, di riwayat Imam Muslim, diajarin cara bertamu. Kalau yang tadi itu cara menjamu tamu, yang ini cara bertamu. Beliau alaihissalatu mengatakan, la yahillu li muslim, enggak halal bagi seorang muslim yang singgah di rumah saudaranya, tinggal di rumah saudaranya, bertamu di tempat saudaranya, yang keberadaan dia menyebabkan saudaranya berbuat dosa. Loh gimana kok dia berbuat dosa ya Rasulullah? Iya, dia di sana sedangkan saudaranya nggak punya apa-apa. Kadang-kadang dia harus berhutang, harus melakukan tindakan yang membuat dia nanti berdosa. Ini menjadi adab buat yang bertamu untuk tahu diri. Oke, kalau di daerah situ memang nggak ada hotel, nggak ada apa, dia tinggal di rumah saudaranya, tolong jangan sampai menyebabkan saudaranya berbuat dosa. Dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Atau menyebabkan saudaranya mengeluh. Ini tamu nggak tahu diri, ini itu. Berbuat dosa tuh saudara. Gara-gara kau tahu dia nggak punya apa-apa sebenarnya. Jadi kita perlu tahu diri. Di tempat siapa kita singgah, berapa lama kita tinggal di sana, kemudian kondisinya, apakah mungkin nambah hari atau tidak, kau perlu perhatikan hal itu. Ada orang yang berat kalau sudah bertamu jamaah nggak boleh pulang.
Lama padahal pemilik rumah ini harus kerja, atau di rumah itu hanya ada perempuan. Kok di sana gimana mau tinggal dibiarin dalam rumah? Sedangkan yang di situ cuma ada istrinya. Suaminya mau kerja, akhirnya jadi nggak kerja. Karena harus dampingin tamunya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan sejatinya seorang muslim ketika memuliakan tamu sebagai bentuk ibadah dia kepada Allah SWT. Barakallahu fiik, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab nomor 95 tentang memberi kabar gembira dan memberi ucapan selamat. Ini perlu dibahas dan alhamdulillah kita berada di masa yang tepat ya. Karena bicara mengucapkan selamat, kita akan rame atau mendengar ramenya membahas pembahasan tentang boleh nggak ngucapin selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Barakallahu fiik. Silakan dibaca. Quran surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jatanabut taghuta an ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Artinya, dan orang-orang yang menjauhi togut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan dianjurkan memberikan kabar gembira dan memberikan ucapan selamat ini, dalilnya itu apa? Maka di sini Al-Imam Nawawi menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab yang dibahas. Di antara nama Nabi SAW atau sifat Nabi adalah Bashir wa Nadhir. Nabi itu pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah mengutus Nabi SAW juga mubashiran wa nadhiran. Sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan di ayat yang baru saja kita baca, bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan ada kabar gembira buat orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran. Mereka mentauhidkan Allah, lahumul busyra. Bagi mereka kabar gembira. Bagi mereka surga Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah memerintahkan kepada nabinya, fabashshir ibadi. Sebab itu sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Sampaikan kabar gembira. Tabsyir dalam bahasa Arab itu, kabar gembira itu bisyarah ya. Karena memang dari basyarah itu kulit wajah ya. Biasanya orang itu kalau dapat kabar gembira, wajahnya berubah. Kulit wajahnya merona, memerah, senang. Taulah kita dengan orang yang lagi senang. Maka Allah sebutkan fabashshir ibad. Siapa mereka? Alladzina yastami'una al-qawla.
Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antara. Subhanallah jemaah, ucapan selamat, pemberian kabar gembira itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang diraih oleh orang tersebut. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu, kita kasih kabar gembira. Kita ucapkan selamat. Tapi kalau enggak, ucapan selamat apa yang kita berikan kepada dia? Atas usaha, atas perjuangan, atas keberhasilan, enggak ada. Makanya contoh orang mengucapkan selamat ulang tahun. Engkau ketika mengucapkan itu, dia sedang dari apa gitu loh. Kalau mau main lulus sekolah, kita ucapkan selamat. Sembuh, kita ucapkan selamat. Diterima kerja di sebuah tempat, kita ucapkan selamat. Ini tambah umurnya yang menunjukkan sejatinya dia semakin mendekat kepada kematian. Kita ucapkan selamat kepada dia. Selamat dia. Selamat apa? Bentar lagi juga selamat tahun baru. Apanya jemaah yang baru? Kalau orang habis ganti mobil, ada yang baru, kita ucapkan selamat. Ini enggak ada. Bergantinya tahun sejatinya sesuatu hal yang memang rutin akan terjadi pergantian tahun itu. Bukan karena usaha dan keberhasilan seseorang. Terus tahun itu berganti, enggak. Maka kadang-kala kita harus berpikir. Kita mengucapkan salam untuk apa sebenarnya? Mengucapkan selamat itu atas apa? Barakallahu fiik. Baik. Dilanjutkan. At-Taubah ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Ini bagaimana Allah membuat orang-orang beriman itu bergembira. Dikasih kabar gembira. Kau mendapatkan ini. Dikasih rahmat Allah Azza wa Jalla. Dikasih keridhaan. Dikasih surga. Di situ ada kenikmatan yang kekal. Di antara amalan yang paling dicintai Allah itu adalah mentransfer kegembiraan kepada diri saudara kita. Dan Allah kasih kabar gembira. Bagaimana gembiranya mereka jemaah ketika dikasih kabar gembira oleh Rabbul Alamin. Dan banyak sekali kita mendapatkan dalam Al-Quranul Karim kabar-kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Baik, lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.
Allahu Akbar. Ini ucapan selamat, ini kabar gembira. Karena apa? Karena sebuah perjuangan yang penuh pengorbanan. Sebuah keteguhan, ketabahan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, baru pantas mendapatkan ucapan selamat. Dan kita tahu di dunia ini, siapa yang pantas mendapatkan ucapan selamat? Ini orang, Masya Allah, kerja siang malam ya. Kemudian tahu-tahu menjadi pegawai teladan, kita ucapkan selamat kepada dia. Dan Allah sebutkan nih, bagaimana para malaikat mengucapkan selamat. Kepada siapa? Kepada para pejuang-pejuang yang istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jal. Dikatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Kalian gak ada lagi takut, cemas, sedih dengan yang masa lalu, nggak ada. Wa abshiru bil jannah. Ini kabar gembira. Bergembiralah kalian dengan memperoleh surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi berbagi kegembiraan itu dianjurkan. Tapi sekali lagi, ada ucapan selamat yang tepat. Waktu dan momennya, serta keadaannya. Ada sejatinya yang tidak perlu kita mengucapkan selamat pada waktu itu. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Masya Allah, tuh. Jadi kabar gembira, ucapan selamat, dikasih rizki sama Allah, dikasih anak sama Allah Azza wa Jalla, kita ucapkan selamat. Seorang istri memberikan surprise kepada suaminya bahwa dia telah hamil ya. Kabar gembira. Nah, seorang anak ngasih tahu orang tuanya kalau istrinya hamil, kabar gembira. Jadi ada sesuatu yang dia dapatkan, yang Allah berikan. Atau ada sesuatu yang dia usahakan, kemudian Allah berikan taufik dan hidayah kepadanya sehingga dia memperoleh sesuatu tersebut. Maka di sini, bagaimana Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, istrinya juga dikasih. Oh nanti yang Ishak, itu juga kabar gembira buat Sarah, ibundanya Ishak. Tapi ini Allah berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan dikasih anak yang disebut sifatnya Halim. Kalau Ishak disebut Alim, yang pintar. Kalau ini disebut yang tabah ya. Dan benar bagaimana anak itu adalah anak yang tabah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, aku melihat dalam tidurku aku menyembelihmu. Apa kata Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Baik, dilanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim. Bil busyra qalu salama. Qala salamun fama labisa an jaa bi'ijlin haniz. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Allahu Akbar. Yes, sejatinya kabar gembira itu setelah Nabi Ibrahim menyuguhkan anak kambing panggang. Ini berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu bab muliakan tamu. Dikasih kabar gembira oleh Allah Azza wa Jalla lewat malaikat. Karena itu dianjurkan ya, kita kalau tahu ya, gimana ya, ada orang
Kita tahu dia mendapatkan sesuatu, kemudian kita ucapkan selamat, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan berkah buat engkau. Selamat di atas keberhasilan dan kesuksesanmu. Ini membuat orang itu gembira dan kita dapat pahala. Allahu Akbar. Baik, dilanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha biishaq wa min wara'i ishaq Ya'qub. Artinya, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Barakallahu fiik. Ya, ini berkaitan dengan yang di surat Hud ya, ayat 71. Bagaimana kabar gembiranya plus. Ketika Nabi Ibrahim dikasih kabar gembira sama para malaikat, istrinya dengar. Lari istrinya siapa? Maka bertanya istrinya ini, gimana aku bisa punya anak sedangkan ajuz? Ini kejadian bagaimana yang awalnya Sarah itu ketawa ketika melihat Nabi Ibrahim cemas ya, tamunya nggak mau makan, disuguhin sapi bakar tadi. Tapi kan tamunya nggak mau makan ketika dikatakan ala ta'kulun. Kalian kok nggak makan? Fadhal katanya. Nggak. Akhirnya Nabi Ibrahim takut. Di sini Sarah akhirnya ketawa ya. Ternyata mereka adalah malaikat Allah Azza wa Jal. Dan ketika itu dikasih kabar gembira. Kau akan punya anak Ishak. Dan Ishak nanti akan punya anak lagi. Namanya Yakub ya. Gimana senangnya ibu ternyata anak keturunannya ini akan punya anak lagi. Dia akan jadi nenek nantinya. Seperti itu. Dan ketika dikasih kabar gembira itu, bingung sebenarnya Sarah itu. Ajuzun aqim. Gimana aku ini udah tua renta, mandul lagi. Kok dikasih kabar gembira mau punya anak ya? Ya, kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Begitulah Allah Azza wa Jalla berkata kalau engkau akan punya anak. Dan dia itu maha bijak dan maha mengetahui Allah Jalla Jalaluhu. Baik. Dilanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan suatu kalimat firman dari Allah. Panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Allahu Akbar jemaah. Ini kabar gembira lagi. Ya, kita tahu bagaimana Nabi Zakaria yang berpuluh-puluh tahun berdoa. Rambutnya sudah memutih. Tulang punggungnya sudah rapuh. Bagaimana beliau berdoa sebagaimana Allah sebutkan di surat Maryam.
Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, tulang-tulangku udah lemah, rambutku udah putih, tapi aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Terus berdoa. Akhirnya dipanggil sama malaikat. Dalam kondisi sedang sholat, di mihrab, di tempat sholatnya itu. Annallaha yubashiruka biyahya. Bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang namanya Yahya. Ya, ini sebuah kabar gembira. Dikasih anak namanya Yahya. Jadi yang ngasih nama Yahya ini Allah Azza wa Jalla. Dan sebelumnya tidak ada orang yang punya nama Yahya. Dikasih nama Yahya, disebutkan bagaimana sifat dia sebagai sayyidan wa hasura, dan termasuk nabi yang dari kalangan orang-orang yang saleh. Gembira sekali dapat kabar gembira. Sebagian orang kalau saudaranya dapat nikmat, dia sakit hati. Bagaimana dia akan memberikan kabar gembira kepada saudaranya sedangkan dia sakit hati? Dia dengar saudaranya dapat hadiah, dia dengar tetangganya dapat rizki mungkin, dapat motor, dapat mobil, dapat handphone, atau macam-macam. Dia bukannya memberi kabar gembira, bukannya mengucapkan selamat atas apa yang dia dapatkan, yang ada malah sakit hati. Ya, memang ada orang-orang yang berpenyakit hati. Baik, dilanjutkan yang di Ali Imran ayat 45. Nah, langsung Ali Imran Ustadz ayat 45. siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Yang artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang suatu kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Barakallahu fiik. Ini kabar gembira lainnya. Kalau tadi cerita Nabi Ibrahim kasih kabar gembira dengan Ismail, dengan Ishak. Kemudian Nabi Zakaria dikasih kabar gembira dengan anak yang akan dilahirkan yang bernama Yahya. Kemudian di sini bagaimana Maryam, putri Imran, dikasih kabar gembira sama Allah bi kalimatin minhu, dengan sebuah kalimat. yakni anak yang akan diciptakan dengan kalimat kun. Namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi penamaan Isa Al-Masih ya, itu disebabkan karena Isa yamsah, yaitu mengusap orang yang sakit, kemudian sembuh jemaah. Ada yang berpendapat bahwasanya karena telapak kaki Isa itu nggak ada yang kayak lobangnya itu jemaah, lurus aja. Ada yang berpendapat seperti itu. Adapun Dajjal disebut Al-Masih Dajjal, juga disebut Al-Masih karena Dajjal itu akan mengusap bumi ini sama 40 hari ya, keliling dia. Ada juga yang berpendapat karena dia mamsuhul ain, karena salah satu matanya itu picak ya. Picak, nggak bisa ngelihat, seperti yang tertutup matanya. Seperti itu, dan subhanallah Isa Al-Masih akan membunuh Dajjal. Yang dua, yang gelarnya mirip. Isa Al-Masih
dan Al-Masih Dajjal. Allah akan berikan kesempatan kepada Isa untuk menyelesaikan urusan Dajjal yang mengaku Tuhan kelak pada hari kiamat atau sebelum hari kiamat nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anda rasa untuk hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, bab dianjurkannya memberikan kabar gembira, mengucapkan selamat, akan kita baca pada perjumpaan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Ana kembalikan ke moderator. Jazakallah khair. Jazakallah khair, jazakumullah khair. Kalau Ustadz, jazakallah khair barakallahu. Sekali lagi Ustadz telah memberikan fawaid tausiah berwasilah ilmu nasihat penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan mungkin sebelum masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab, seperti biasa kami Ghuraba Muskat, Ghuraba Muslimah sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dari media sunnah yang terus menyiarkan merelay kajian pada hari ini. Selain Ghuraba Muskat ada Usman TV, YNS Channel Purbalingga, Marhaban TV, dan Kas Media Sunnah. Jazakumullah khair wa barakatuh. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita bisa dahulukan pertanyaan yang disesuaikan dengan tema. Tafadholi, mungkin Uktiras bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh kita menolak kedatangan tamu jika ketika tamu datang kita sedang ada hajat mau pergi ke suatu tempat? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara apakah boleh kita menolak kedatangan tamu, nggak masalah sebenarnya. Yang tadi kita bicarakan ketika tamu itu datang sampai ke tempat kita. Ingat yang disebut dengan dhaif itu adalah seorang yang datang dari luar kota. Seorang musafir yang hendak singgah di tempat kita. Dan tadi sudah disampaikan bahwasanya memang terjadi khilaf di antara para ulama apakah itu menjadi kewajiban sampai saat ini dengan adanya fasilitas orang bisa singgah di hotel, di homestay ya, dengan adanya fasilitas rumah makan yang tersedia di mana-mana. Sebagian mengatakan untuk di kota-kota yang sudah ada fasilitas itu menjadi nggak wajib. Adapun untuk di desa, di kampung yang tidak ada fasilitas itu menjadi wajib. Adapun ketika kita menolak kedatangan tamu disebabkan memang alhamdulillah sekarang ini ada fasilitas yang orang bertamu itu bisa memberikan informasi sebelumnya. Maka nggak ada masalah insya Allah. Apalagi di hadis riwayat Muslim tadi disebutkan, nggak boleh, nggak halal seorang itu membuat tinggal di tempat saudaranya sampai membuat dia melakukan dosa gitu. Boleh jadi dia punya kegiatan lain ya, dia punya acara lain yang sudah dijadwalkan sebelumnya, dengan kedatangan orang ini akan merusak acara tersebut. Maka Anda rasa itu menjadi hal yang diperbolehkan selama ada alasan yang syar'i, kemudian juga tinggal diganti. Artinya waktunya bisa diganti di waktu lain. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz, semoga cukup jelas atas jawabannya. Tafadholi mungkin sebelumnya Anda ingatkan yang sudah raise-kan bisa terlebih dahulu mohon bisa mendrop dulu pertanyaannya terlebih dahulu kepada kami, kepada host ataupun co-host yang bertugas insyaallah. Dan selanjutnya mungkin Tafadholi Ukti Evi bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom yang sesuaikan dengan tema. Jazakallah khair Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Ini ada titipan pertanyaan dari jamaah Zoom. Izin bertanya, bagaimana jika kita sedang puasa sunnah dan kemudian ingin menjamu tamu, apakah kita batalkan puasa untuk menghormati tamu? Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik ya. Bagi orang yang sedang berpuasa sunnah, dia itu amiru nafsih. Disebut dalam athar, dia sebagai penguasa atas dirinya. Dia mau lanjutkan puasa atau mau dia batalkan. Boleh jadi dia batalkan karena kok kayaknya lagi males nih puasa, akhirnya dia makan. Ya udah, karena ini berkaitan dengan dirinya, berbeda dengan puasa qadha atau puasa wajib. Dia harus lanjutkan hal itu. Jadi kalau dia mau membatalkan karena ada tamu sebagai bentuk penghormatan kepada tamu, silahkan. Dan subhanallah ya, ada sebuah riwayat dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu
Bahwa suatu hari ada kawan-kawan yang datang ke rumah dia, dikasih makanan sama Abu Dzar, lalu dikatakan, kulu, kalian makan, aku sedang puasa katanya. Abu Dzar ini kemudian sholat. Mungkin dia sholat ba'diyah ya, pulang dari masjid, tamunya dipersilahkan untuk makan, dia sholat. Selesai sholat, makan Abu Dzar. Kata tamunya, loh, engkau tadi ngomong puasa, kata dia. Kok makan sekarang, kata dia. Iya, kata dia, Nabi SAW itu menyebutkan bahwasanya puasa 3 hari dalam sebulan itu seperti puasa 1 tahun. Artinya setiap bulan 3 bulan, 3 hari itu seperti puasa 1 bulan. Jadi akhirnya seperti 1 tahun kalau kita senantiasa puasa 3 hari dalam sebulan. Jadi terhitung orang itu walaupun nggak puasa tapi dapat pahala puasa. Ini berkaitan dengan orang yang biasa puasa sunnah tadi 3 hari. Adapun kalau tadi orang itu memang ya dia sedang ingin menghormati tamu, nggak ada masalah. Seperti kejadian Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ketika dia datang ke rumahnya Abu Darda. Dan Abu Darda ini dipersaudarakan sama Salman oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika datang ke rumahnya Abu Darda, dilihat istrinya Abu Darda ini apa ya? Nggak berhias pakaiannya ya. Mutabadzilah gitu. Pakaiannya nggak menarik sekali gitu loh. Maka tanya Salman, mungkin kejadian ini sebelum turunnya ayat hijab ya, berkaitan dengan jilbab. Mali araki mutabadzila. Kenapa aku lihat engkau kok kayak gitu pakaiannya, nggak menarik sekali gitu loh buat suaminya. Kata Ummu Darda, saudaramu Abu Darda itu nggak mikirin dunia lagi, nggak punya keinginan di dunia ini. Akhirnya ditunggu sama-sama datang nih. Datang Abu Darda, kemudian dikasih makanan, Salman, kul katanya, kau makan, aku puasa, katanya Abu Darda. Apa kata Salman? Aku nggak akan makan sampai kau makan. Akhirnya makanlah Abu Darda. Ini menunjukkan diperbolehkannya bagi orang yang sedang puasa sunnah untuk membatalkan puasanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau fix Tafadhali mungkin Ukti Uut bisa membacakan lagi pertanyaan dari Zamazum sebelum kita masuk ke pertanyaan yang akan mau raise hand. Dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana sikap kita ketika tamu datang sementara kita sedang sholat, Ustadz? Jika kita sedang sholat fardu, apakah dibolehkan memperpendek bacaan untuk menerima tamu, Ustadz? Atau misalnya kalaupun sholat sunnah, apakah sebaiknya dibatalkan sholatnya atau dilanjutkan, Ustadz? Jazakumullah khair, barakallahu fiikum. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan tamu. Nah, ini sepertinya tamu dalam bahasa Indonesia. Yang kadang-kala tamu itu tetangga kita, sohib kita, satu kota sama kita. Yang tadi kita bicarakan tamu dhaif yang diwajibkan untuk menjamunya, yang dia mendapatkan hari spesial 1 hari 1 malam, itu tamu yang dari luar kota. Kalau tadi pertanyaan berkaitan dengan orang yang datang ke rumah kita dalam rangka berkunjung atau punya urusan, apabila dia datang, bolehkah kita memperpendek bacaan kita? Nggak apa-apa. Jadi memperpendek bacaan itu dalam kondisi ada hajat, itu nggak apa-apa. Bukan membatalkan sholatnya. Karena Rasul SAW pernah ketika beliau sholat menjadi imam di masjid, dipendekin sholatnya gara-gara tangisan seorang anak. Maka tadi kalau ada tamu memang atau pengunjung yang datang ke rumah kita, kita perpendek bacaan kita agar bisa segera menjamunya atau bertemu dengannya, nggak ada masalah insya Allah. Adapun membatalkan sepertinya tidak. Jadi karena hajatnya itu bukan hajat yang sangat daruri kita untuk membatalkannya, kecuali panggilan orang tua kita ya, itu kita diperbolehkan untuk membatalkannya, atau ada kejadian luar biasa, ada kebakaran atau ada maling yang datang atau hal-hal yang memang kita harus segera bertindak, dan ketika kita bertindak akhirnya kita membatalkan sholat kita, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sekedar untuk tamu sepertinya tidak perlu ya, tinggal
engkau tadi memperpendek bacaanmu sehingga kau bisa segera menjumpai yang datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau fix at, tafadhali Afwan. Mungkin Sentul masih ada pertanyaan, bisa meng-unmute dan bertanya pada Ustaz Zuna. Tafadhali Sentul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz, izin ada titipan pertanyaan tapi di luar tema, apakah tidak mengapa Ustadz? Bismillah, mudah-mudahan bisa jawab. Amin, insya Allah. Ini mengenai pengurusan jenazah Ustadz, jadi ada yang bertanya, apabila jenazah dimandikan di kamar mandi masjid, kemudian setelah itu dikafankan di dalam masjid, di dalam ruangan masjid gitu, apakah ini dibolehkan Ustadz? Atau apakah ada larangannya gitu untuk di masjid nggak boleh dipakai untuk jenazah apa segala macam gitu? Kira-kira demikian. Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Jadi sebenarnya kita tahu masjid itu dibangun untuk apa? Jadi masjid dibangun untuk zikrullah, ya, untuk mengingat Allah, untuk segala hal yang mengingatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kondisi-kondisi masjid digunakan untuk apa ya? Untuk tujuan-tujuan lainnya. Di masa Rasul SAW masjid itu punya banyak risalah sebenarnya. Selain tujuan utamanya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, untuk mendirikan sholat, untuk kajian, masjid itu digunakan untuk menyambut delegasi-delegasi dari tamu-tamu yang datang. Masjid juga digunakan untuk menahan tawanan perang, diikat di masjid. Masjid juga digunakan untuk merawat sebagian sahabat yang sakit, yang terluka dari peperangan. Sampai kita tahu pernah Sa'ad bin Mu'adh, ya, yang dirawat di dalam masjid, sehingga lukanya itu pecah, darah itu mengalir jamaah. Dan kita tahu darah itu najis, ya, tentunya itu dibersihkan kemudian setelah itu. Jadi insya Allah kalau dikatakan mengafani di dalam masjid, nggak ada larangan untuk hal itu. Walaupun kita tahu kalau di dalam masjid itu yang ditakutkan akan dilihat banyak orang. Proses hal itu karena masjid itu terbuka, sehingga kalau bisa di dalam ruangan yang tertutup, itu akan lebih menghormatin jenazah yang meninggal dunia, sehingga ketika sudah selesai, baru dibawa ke masjid jenazahnya. Mungkin seperti itu. Adapun kalau dimandikan di kamar mandi masjid, sebenarnya nggak ada masalah di mana dimandikan. Yang penting dijaga, jangan sampai auratnya terlihat, jangan sampai ada najis yang tersebar di mana-mana dan sulit untuk membersihkannya. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali mungkin yang sudah raise, Ana persilakan Ukti kalau dia bisa meng-unmute dan bertanya kepada Ustaz Zuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana tanya Ustaz, sebentar lagi kan mau hari raya orang kafir ya Pak Ustadz. Qadarullah orang tua saya masih kafir Ustadz. Saya mu'alaf mau 2 tahun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang sekarang lagi dilema saya, alhamdulillah ibu saya sudah bisa nerima. Dan saat ini Ana disuruh pulang ke rumah untuk ketemu ibu saya. Tapi yang saya bingung, saya pernah dengar kajian Ustadz, kita tidak boleh ikut merayakan hari raya mereka. Yang saya ingin tanyakan, saya boleh pulangnya sebelum atau sesudahnya ya Ustadz? Karena qadarullah orang tua saya di Surabaya Ustadz. Syukran Ibu Ustadz. ada di? Saya di Jakarta, di Cibubur Ustadz, merantau. Ya. Allahu Akbar. Nah, tinggal ibu aja. Barakallahu fiik. Nah, jamaah. Ya. Menjadi hal yang menyedihkan ya. Tatkala ada keluarga, ada orang-orang yang kita cintai. Mereka belum mendapatkan hidayah. Seorang anak cinta sama orang tuanya. Menjadi cinta yang tertanam karena itu. Sudah Allah tanamkan seorang anak cinta sama orang tua cinta sama anaknya. Tapi ternyata orang tuanya belum mendapatkan hidayah. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya,
berkaitan dengan Abu Talib, paman Nabi SAW yang meninggal dalam kekufuran. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu dengan orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah. Apa sikap seorang anak mendoakan orang tuanya? Tapi berkaitan dengan pertanyaan tadi, di mana dia kepingin pulang. Silahkan kau pulang sekarang, ya, pulang sebelum acara Natalan mereka, sesudah acara itu bebas sebenarnya. Tapi engkau atau seorang muslim, kita bicara, nggak boleh mengikuti ritual kesyirikan dan kekufuran tersebut. Apalagi kalau dikatakan alhamdulillah orang tuanya nerima. Mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk mendawain orang tua. Kau datang kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau nggak punya ilmu tentangnya, maka jangan taat. Jadi nggak boleh taat kalau sudah di situ ada perintah kepada kekufuran atau kesyirikan. Tapi tetap mendampingi keduanya dengan baik. Kalau dikatakan tadi yang bertanya sedang berada di Jakarta, di Cibubur, ya, ini kesempatan kau pulang, dampingin orang tuamu. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau sudah nanti berkaitan dengan ritual, ngomong minta maaf, ibu, kata dia. Minta maaf banget ya. Karena sejatinya Nabi Isa adalah manusia biasa dan bukan anak Tuhan gitu loh. Kita dalam agama Islam ini percaya dengan semua nabi. Semua nabi percaya. Bahkan la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Tidak ada satupun yang kita beda-bedakan di antara para nabi. Semua utusan Allah SWT. Tapi kalau sudah bicara tentang menuhankan makhluk, maka minta maaf sama orang tuanya. Dan tetap kau berbakti, masakin buat orang tua, duduk sama orang tua, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah acara ritual ibadah, engkau off pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, semoga dapat dipahami Ukti Claudia. Tapi dulu mungkin lanjutkan dengan yang sudah raise hand, Ukti Aulia bisa mengambil dan bertanya kepada Ustaz Luna. Syukran, jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan Ustaz, jika pertanyaan ini di luar tema, sebelumnya Ana ingin bertanya. Jadi begini Ustaz, Ana rasanya memiliki kekaguman, sama sekali belum pernah Ana bertemu, tetapi Ana melihatnya karena beliau itu adalah kakak tingkat Ana di kampus Ustaz. Sedangkan Ana yang masih dalam proses belajar ini tentu tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan Ustadz. Dan Ana takut jika Ana terlalu berharap istilahnya begitu Ustadz, Ana takut malah Ana sendiri yang menjadi sakit, sedangkan yang diketahui bahwasanya Ana belum siap untuk melakukan hal yang serius dalam istilah pernikahannya begitu Ustadz. Dan apakah boleh Ana menyebut doa namanya di dalam doa di sepertiga malam Ustadz? Bagaimana solusinya untuk Ana agar Ana tidak salah langkah dalam menjalankan yang seharusnya belum Ana jalankan karena Ana belum siap untuk menikah Ustadz. Mohon solusinya Ustadz. Jazakallahu wa barakallahu fikum Ustadz. Allahu Akbar jamaah. Ya. Dari mata turun ke hati. Itu cinta. Oleh karena itu Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman, laki-laki yang beriman, agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan Allah juga mengatakan kepada wa qul lil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Hendaklah mereka menahan dan menundukkan pandangan mereka
dan menjaga kemaluan mereka. Tapi terkadang ada pandangan yang tidak sengaja yang kemudian membekas di dalam jiwa. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita untuk memalingkan pandangan yang tidak sengaja karena ditakutkan akan menjadi penyakit. Kembali kepada pertanyaan, apa yang harus dilakukan ya? Yang harus dilakukan memang menjaga pandangan. Menjaga pandangan apalagi sudah ada rasa dengan orang tersebut. Adapun kalau bicara bolehkah kita berdoa? Boleh. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketahuilah, anti nggak tahu apakah dia baik buat anti atau tidak. Maka dalam doa anti, dalam doa meminta dunia ini, memang sesuatu yang kita nggak tahu baik atau tidaknya buat kita jamaah, maka mohonnya sama Allah itu, kalau baik buat aku ya Allah. Terus terang kita nggak tahu. Boleh jadi orang itu baik secara akhlak, secara fisik buat kita, tapi ternyata dia mandul, nggak punya anak. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Allah yang tahu bagaimana dia setelah 5 tahun lagi. Bagaimana dia setelah 10 tahun lagi. Nggak ada yang tahu. Ada orang yang ketika menikah baik. Tapi di tengah jalan ternyata suaminya na'udzubillah min dzalik. Jadi nggak benar. Maka nasihat ana buat ukhti yang bertanya. Sebutkan namanya. Tapi mintalah yang terbaik. Kalau dia baik buat anti, silahkan. Tapi kalau momenya anti yakin nggak aku kepingin menikah sama dia, boleh-boleh aja. Tapi itu jadi resiko nantinya. Karena ada beberapa tabi'in yang berdoa minta, ya Allah aku kepingin nikah sama fulana ya Allah, Allah kasih. Jadi itu nggak apa-apa, tapi lebih baik karena kita nggak tahu bagaimana nantinya untuk meminta yang terbaik sama Allah Azza wa Jalla. Dan dalam fase dikatakan tadi anti memang belum siap, anti sedang fokus belajar, maka berusaha untuk tidak memandang, berusaha untuk tidak mendengar cerita tentang itu, tapi menunggu ketika anti memang sudah siap. Boleh seorang perempuan itu menawarkan diri lewat orang lain nantinya, bahwa dia tertarik sama laki-laki tersebut, sebagaimana Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi SAW lewat Nafisah pada waktu itu. Dan sebagaimana ada seorang perempuan dari kalangan sahabat yang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW, dan sebagaimana cerita Umar radhiyallahu anhu menawarkan putrinya kepada Abu Bakar, kepada Utsman radhiyallahu taala anhuma. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Dengan sisa waktu apa mungkin masih beberapa pertanyaan kira-kira Ustaz? Masih bisa 3, 4, 5? Siap, mungkin 3 pertanyaannya. Bismillah, insyaallah Ustaz. Sambil Anda ingatkan mungkin sudah resen bisa mendrop pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin inti pertanyaannya bisa di-drop kepada host atau co-host yang bertugas. Di sini ada Ukti Evi, Ukti Ras, dan Ukti Kurnia. Sebelum nanti ditanyakan kepada Ustaz Zuna langsung. Ini Ustaz ada pertanyaan dari jamaah Zoom, dari dari Groba Muslimah Muskat, dari Ukti Hedi. Pertanyaan titipan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah apabila suami memberikan infak atau sedekah, kita sebagai istri apakah mendapatkan pahala sedekah suami apabila kita sebelumnya sudah sepakat bahwa harta yang ada adalah harta bersama? Demikian Ustaz pertanyaan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Yang pertama, kalau bicara harta suami itu harta suami. Harta istri, harta istri. Kenapa jamaah Islam ini menghormati kepemilikan? Karena semua orang punya kewajiban yang berbeda-beda. Sebagai seorang suami, sebagai seorang anak laki, dia punya kewajiban. Bukan hanya memberikan nafkah kepada istrinya. Boleh jadi kepada orang tuanya. Boleh jadi kepada kerabat dia yang miskin. Dia punya kewajiban menyambung rahim. Kalau tadi dikatakan suami istri kemudian menyepakati bahwasanya hasil harta itu harta bersama, artinya sang suami memasukkan istrinya kepada hartanya, maka itu menjadi hak suami yang memperkenalkan istrinya untuk ikut serta dalam hartanya. Jadi hartanya, kata suami, ini hartaku, hartamu juga. Sudah. Artinya istri juga punya hak di situ. Ketika sang suami bersedekah dari harta itu, dia bersedekah dari harta bersama. Karena memang sang suami disebutkan sudah menyepakati bahwa hartanya dia juga hartanya istri. Ini dari keikhlasan suaminya memberikan kepada istrinya hak di sana. Maka kalau dikatakan punya dapat pahala juga istrinya karena
Jadi dari duit dia juga, yang awalnya duit suami, kemudian suami memberikan hak kepada istri untuk ikut dalam hartanya, sehingga ketika sodakoh, ya jadi sodakoh bersama, istri sodakoh juga suami dapat pahala, karena memang itu pemberian dari suami. Ketika suami bersodakoh, istri insya Allah juga dapat pahala, karena harta itu juga harta. Dia punya hak juga di situ. Semoga seperti itu ya. Dan kalau kita bicara tentang pahala, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi jangan pernah kita takut ya. Allah itu diantara namanya Asy-Syakur, yang memberikan balasan yang besar untuk amalan yang sedikit. Ana ingat dengan cerita seorang yang bertanya ke Syekh ya, di Masjid Nabawi tentang siapa sih yang dapat pahala puasa orang yang sedang puasa, yang memberikan buka kepada orang yang puasa. Dia, apakah yang dapat pahala itu yang beli makanan, artinya yang punya duitnya, atau juga yang membelikan dapat? Bagaimana kalau ana bukan yang beli, ana bukan yang punya duit, tapi ana yang membagikan kepada orang-orang tersebut? Dapat pahala enggak? Insya Allah semua dapat pahala sesuai dengan peran dia di dalam situ. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz, semoga dapat pahami Ukti Hedi khususnya. Tafadhali mungkin Ukti Rais bisa kembali membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom sebelum kita sambil menunggu mungkin yang sudah resen bisa menurut pertanyaannya pada kita. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ukti Sherly, Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana memberikan pemahaman tanpa menyinggung kepada teman muslim yang menganggap selamat pada non-muslim adalah bentuk toleransi beragama dan hanya berupa kata-kata. Gimana Afwan? Bisa diulangi? Bagaimana memberikan pemahaman tanpa menyinggung kepada teman muslim yang menganggap memberikan selamat kepada non-muslim adalah bentuk toleransi beragama dan hanya berupa kata-kata. Siap. Ya, ahibati fillah. Memang kullu ina'in bima fihi yanbah. Semua teko itu akan mengeluarkan isi yang di dalam. Jadi kalau teko itu isinya air berwarna merah, dituangkan merah gitu. Kenapa kok merah? Loh, karena isinya memang merah. Berkaitan dengan ucapan tadi. Ketika seorang mengatakan, nggak apa-apa sih kita mengucapkan ucapan selamat Natal, ya itu kan hanya kata-kata. Kenapa engkau mengatakan hal itu? Kenapa? Ada apa sebenarnya? Toleransi beragama. Ahibati fillah. Umat Nasrani itu sudah ada sebelum diutusnya Rasul SAW. Ketika Nabi SAW diutus, tidak ada satupun dari orang Nasrani atau Yahudi yang mendengar tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, lalu dia nggak beriman, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Itu kata Nabi SAW. Taib, bagaimana toleransi? Memahami toleransi itu bukan dengan perasaan, bukan dengan akal. Soalnya kalau bicara perasaan, ada berapa juta orang Nasrani di dunia yang perasaan mereka berbeda-beda. Ada yang kalau nggak diucapin selamat Natal, biasa-biasa aja dia. Karena dia bukan termasuk Nasrani yang taat, dia juga nggak pernah ke gereja, dia nggak pernah ibadah. Maka buat dia ada orang yang mau ucapin selamat, nggak peduli. Ini perasaan dia. Tapi mungkin ada orang-orang yang taat, yang dia sangat suka dengan ucapan seperti itu. Ini kalau bicara tadi perasaan. Bicara akal, ada berapa banyak akal manusia di sini. Maka hibati fillah, telah ada contoh yang baik di diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah ada contoh. Kalau engkau mau mencontoh, ini bagaimana cara kita menyampaikan kepada dia supaya dia tidak tersinggung ya. Karena kita ini selalu ingin bagaimana menyampaikan orang itu nggak tersinggung. Walaupun nanti dia tersinggung juga. Karena kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Sampaikan kepada dia. Rasul SAW hidup bertahun-tahun bertetanggaan dengan orang Yahudi yang mereka punya hari besar. Apakah beliau mengucapkan selamat kepada mereka?
Tidak ada. Baik, yang ada qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Yang ada lakum dinukum waliyadin. Urusan sosial berbuat baik Nabi kepada mereka. Alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian Abu Bakar, penerus Nabi alaihi salatu wassalam. Umar, penerus Abu Bakar setelah penerus Nabi alaihi salatu wassalam, pernah hidup dalam kondisi di mana umat Islam bertetangga dengan orang-orang Nasoro di Yaman sana, bertetangga dengan orang-orang Nasoro di Palestina sana, dan aman gitu loh jemaah. Jadi bicara sampaikan gesekan antara Muslim dengan agama lain itu sudah terjadi 1400 tahun yang lalu. Makanya jangan sampai ada orang yang jadi pahlawan kesiangan. Yang dia menyampaikan ini toleransi, tunggu dulu loh. Engkau lahir kapan? Berapa umurmu? 200 tahun, 300 tahun. Engkau lihatlah Nabi Muhammad SAW. Maka terkadang kita ini menjadi orang yang sok toleransi. Padahal nanti kita jadi orang yang paling tidak toleransi. Terhadap Muslim kadang-kala kita nggak toleransi. Tapi sama Nasoro kita toleransi. Itu yang terjadi. Maka sampaikan kepada dia dengan cara yang baik bahwasanya contoh kita adalah Nabi Muhammad SAW. Mungkin akan mendapatkan banyak perselisihan. Ulama bilang boleh, ulama bilang nggak boleh, kata Nabi SAW. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati, ikutin sunnahku. Dan sunnah khalifah setelah aku. Berpegang teguh dengannya, aman. Udah nggak usah ribut lagi kita. Kita tetap hidup bertetangga dengan Nasara, dengan Yahudi, dengan siapapun. Kita jaga hak-hak tetangga kita. Tapi kalau sudah urusannya agama, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nggak perlu engkau ucapkan selamat Idul Fitri buat aku, nggak perlu, ini agamaku, bukan agamamu. Dan aku juga nggak akan ikut-ikut tentang urusan agamamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin ke pertanyaan terakhir. Yes. Ya, Ustaz, insya Allah jadi pertanyaan terakhir. Mungkin Ukti Evi bisa membacakan lagi pertanyaan dari Zama Azum. Jazakillahir Uti Tias. Ini ada titipan pertanyaan dari Jamajum Biah Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya tentang yang menyambung silaturahmi tadi Ustaz. Bagaimana jika ada seorang ibu yang mengatakan, jangan mengakui saya ibumu dan saya tidak mengakui kamu anak saya. Masalahnya karena si anak ini tidak mau lagi membantu orang tuanya membayar hutang riba. Karena si anak ini merasa sudah putus asa menasihati agar orang tuanya sadar dari riba sampai melunasi semua hutang riba. Sedangkan anak pertama tidak peduli dan si anak ini merasa sakit hati karena kakak dan istrinya tega menggadaikan sertifikat rumah ibunya lagi. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khair. Nah, barakallahu fiik ahibati fillah. Ya, kadangkala ada orang tua yang mengancam anaknya dengan ancaman yang mungkin menurut dia benar. Karena dia adalah ibunya, dia punya hak atas anaknya, tapi dia lupa bahwasanya dia juga punya kewajiban terhadap anaknya. Orang tua kadangkala dengan mengatakan itu harapannya anak akan berbakti. Anak wajib berbakti. Wajib berbakti. Bicara melunasi utang-utang orang tuanya, utang-utang riba umpamanya, ya engkau bantu semampunya. Engkau bantu semampumu. Engkau memberikan nasihat, tapi kewajiban kita hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Itu pesan Allah kepada Nabi. Maka terkadang yang kita kasih tahu nggak mau tahu. Ya sabar, anak sabar. Dia terus berdoa memohon kepada Allah agar orang tuanya dikasih hidayah. Bagaimana sabarnya Abu Hurairah terhadap ibunya yang pada waktu itu masih Nasrani, yang suka mencela Nabi alaihissalam. Sabar. Jadi engkau pun bersabar. Tinggal bagaimana engkau membantu orang tuamu semampunya. Kalau dikatakan berkaitan dengan uang riba, mungkin engkau bantu orang tua untuk biaya hidup. Urusan riba tadi, ya apalagi disebutkan si kakak sama istrinya yang menggadaikan sertifikat rumah, dia yang bertanggung jawab. Itu bukan tanggung jawabmu. Itu tanggung jawab mereka. Maka engkau mungkin tetap fokus kepada ibumu, berusaha untuk
Berbuat baik sama ibumu semampumu, berkaitan dengan hal-hal yang kau tidak mampu, yang kau minta maaf sama ibumu. Dan sekali lagi kita perlu sabar. Jadi orang tua nggak harus nurut sama kita, walaupun dia salah. Bagaimana Nabi Ibrahim ya, akhirnya bapaknya marah loh sama Nabi Ibrahim. Bahkan mengancam Nabi Ibrahim. Dengan ancaman mau diusir Nabi Ibrahim. Sudah tinggalkan aku. Ini menunjukkan udah nggak mau lagi sama Nabi Ibrahim. Seperti itu kadang-kadang orang tua. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Salamun alaik. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan memohonkan ampun kepada Allah buat engkau, ayahku. Jadi engkau pun berkata kepada ibumu, sal keselamatan buat engkau ibu. Aku akan tetap berdoa buat ibu. Aku akan tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik buat ibu. Mungkin seperti yang dilakukan anak. Ya, semoga Allah memberikan hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Yang benar itu dari Allah. Kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Jazakallah khair. Afwan Ustaz, boleh menutup doa kafaratul majlis? Tafadhal, ditutup. Oh iya Ustaz, Ana ya. Ya udah, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah lazim nikmati tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalla yang dengan nikmatnya lah segala kebaikan amal saleh menjadi sempurna. Lebih kajian hari ini kami Gerobak Muslimah, Gerobak Muskat sekali lagi mengucapkan jazakumullah khair baik atas partisipasi di kajian Zoom kali ini maupun sudah berpartisipasi untuk bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya melalui pertanyaan antuna agar bisa memberikan ilmu manfaat dan yang melakukan juga bagi yang lain yang ikut serta mendengarkan sebagai amalan pemberat untuk antuna. Kami juga ingatkan jika pertanyaan tuna belum sempat ditanyakan kali ini untuk bisa diingatkan kembali di kajian berikutnya. Insya Allah kita akan ada kajian Riyadhus Shalihin insya Allah di Selasa pekan depan. Ataupun jika mungkin juga ada pertanyaan bisa ditemukan di jawabannya lainnya di Lorong Farah-Disa atau channel resmi Ustadz lainnya ataupun pada kajian kita sebelumnya. Jadi jangan lupa juga kami ingatkan untuk memfollow SCB Channel juga Lorong Farah-Disa sebagai afiliasi dari SCB Channel. Dan sebagai informasi selain kajian Riyadhus Shalihin, insya Allah kita juga akan ada kajian muslimah, ya ini kitab ada Awadawa bersama dengan Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala. Setiap hari Selasa, pekan pertama dan ketiga, lalu juga ada kajian Ummahat lainnya nanti insya Allah selain hari Selasa pekan depan dengan Ustadz Safiq Riza Hasan Selama dengan kitab Riyadhus Shalihin tentunya, dan juga di hari Rabu pekan depan kami ingatkan untuk jemaah bisa bergabung juga bersama kami bersama Ustadz Rizal Yulian Putranada Hafizahullah Ta'ala. Lalu juga ada kajian keluarga lainnya yaitu bersama Ustadz Firanda dengan kitab Fikih Asmaul Husna. Lalu juga kajian keluarga lainnya Ustadz Aminur Bais dengan kitab Minhajul Muslimin Bab Muamalah, juga kajian kitab Sifat Salat Nabi bersama Ustadz Mustafa Adaridi Hafizahullah Ta'ala dengan kitab Sifat Salat Nabi insyaallah. Dan sekali lagi untuk menyimak kembali seluruh info-info jadwal-jadwal kajian bisa menyimak ataupun mengikuti melalui platform digital seperti YouTube, Meta Platform Gerobak Muskat, Gerobak Muslimah Muskat. Jadi jangan lupa untuk mendaftar, mengikuti, menyukai, dan membagikan media sosial kami insya Allah. Dan juga menekan tombol pengingat untuk update dengan kajian-kajian kami insya Allah yang lainnya yang insya Allah berfaedah. Sekali lagi kami semua mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan pada penyelenggaraan kajian. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kip hamasah, ma'assalamualaikum insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Insyaallah ketemu lagi di Selasa dan Rabu pekan depan insyaallah. Izin pamit. Iya, tafadhali semua ukti jazakumullah khair barakallahu fiik. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda izin untuk tutup end meeting buat semuanya. Jazakumullah khair. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.